Terima kasih semua viewers masih tetap bersama kami di Health on Top dan langsung aja kita lagi berbincang-bincang dengan Dr. Syafiq. Nah dok, aku juga pengen nanya nih tentang coronavirus ini sendiri. Udah banyak ratusan ribu kasus nih tentang coronavirus baik dari luar negeri maupun dalam negeri kita nih. Lebih banyak kalau secara statistik lebih banyak orang yang terkena virus ini tapi lebih sedikit angka kematiannya. Nah itu gimana dok? Itu dapat dikatakan berbahaya atau enggak sebenarnya dari statistiknya itu? Mungkin ralat dulu sampai sekarang masih 90 ribuan ya, jadi belum ratusan ribu ya. Oh belum ratusan ribu? Tapi siapa tahu bakal berkembang. Sampai saat ini masih 90 ribuan, dikit lagi 100 ribuan. Nah, memang betul dia ini penularannya cepat. Tadi saya bilang ya, reproduction number-nya itu emang dia 4. Jadi satu orang itu bisa ngelain 4 orang. Memang lebih tinggi dibanding SARS. Tapi di antara saudara-saudaranya ini kayak SARS, MERS itu yang waktu di Saudi Arabia ya, 2012. Itu coronavirus juga, sama COVID-19, memang fatality rate-nya, kita bilang parahnya itu si COVID. Si COVID-19 ini fatality rate-nya cuma 2-3%. Ini data masih berkembang, jadi masih bisa berubah-ubah juga. Sementara SARS itu bisa nyampe 10%, MERS bisa sampai 35%. Dan yang paling gampang menyebar juga memang tadi saya bilang si COVID. Paling sulit itu si MERS, yang paling sulit. Nah, dibilang berbahaya apa atau enggak, sebenarnya kalau diantara kita butuh bilang bahaya atau enggak, kan kita dari fatality rate-nya, tingkat kematiannya. Secara persentase, paling kecil. Cuman, kalau secara angka, dia paling besar. Penyebarannya? Yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal paling besar. 3 ribuan terakhir saya baca tuh, yang sudah meninggal. Sementara SARS sama MERS tuh waktu outbreak-nya ya, waktu outbreak itu cuman, SARS itu kalau nggak salah 770-an, sementara MERS itu 850-an. Jadi si COVID ini walaupun persentasenya kecil, tapi karena penyebarannya banyak, yang meninggal juga hampir ribuan. Gitu. Jadi, baik lagi sebenarnya, kalau bilang bahaya atau enggak, di antara yang lain sebenarnya paling nggak bahaya dia. Cuman masalah yang ngerinya itu adalah penyebarannya. Oke. Nah, nanti mungkin kita juga bisa bahas tentang bagaimana sih mencegahnya, kayak gitu. Oh, oke. Nah dok, ini menarik juga nih. Dari sekian banyak orang yang udah terkena virus corona ini, tapi ada juga yang sudah berhasil sembuh. Sebenarnya udah ada obatnya nggak sih? Iya, jadi sampai detik ini ya, sampai kita bicara nih, masih belum ada terapi empiris. Empiris itu apa? Kita bilang jadi obat yang sudah menjadi drug of choice. Standar terapi dari uji coba. Sampai sekarang masih belum ada. Memang CDC itu lembaga kesehatan Amerika. Dia bilang ada obat chloroquine. Chloroquine itu buat malaria. Katanya bagus nih buat si COVID, tapi masih trial. Terus ada juga katanya remdesivir, itu obat antivirus waktu Ebola. Dipakai di China itu juga oke. Tapi faktanya sekarang pun masih coba-coba sebenarnya orang. Obat anti HIV pun dipakai sebenarnya. Karena obat anti HIV itu juga antivirus. Sementara kan corona kan juga virus. Jadi sampai saat ini belum ada yang pasti, tapi udah ada uji coba ke arah sana gitu. Maksudnya udah ada potensi, mungkinnya kita doakan aja segera ada. Jadi mayoritas orang yang sembuh itu karena memang daya tahan tubuhnya mampu overcome si virusnya. Jadi kalau misalkan sakit, kalau misalkan amit-amit masih udah kena COVID, yang kita obatin bukan COVID-nya. Batuk-batuk, kita obatin batuk ya. Demam, kita obatin demamnya. Sesak, kita obatin sesaknya. Jadi simptomatik kita bilang. Ibaratnya kalau bisa kita ini, si induknya nggak mati sebenarnya. Betul, jadi kita nggak secara nggak langsung, nggak membasmi langsung si virusnya. Karena itu sebenarnya imun sistem kita bisa ngebasmi sendiri kalau kita sehat. Gitu. Nah, ini juga yang menarik nih. Buat orang-orang yang sudah terkena coronavirus ini dan sudah berhasil sembuh, apakah akan ada kemungkinan lagi mereka akan terkena? Karena kan belum ada obatnya nih. Gitu. Ya. Ini sebenarnya relatif baru nih. Ini saya juga ngomong gini mungkin bukan untuk nakut-nakutin. Tapi terakhir di China, di tempat center of outbreak ya, itu udah ada belasan orang dirawat. Sudah lepas dari rumah sakit, udah dites 2 kali PCR negatif. CT scan-nya juga bagus, paru-paru udah bersih. Dia pulang nih. Nggak lama berapa minggu kemudian kan kita harus kontrol lagi ya. Dicek lagi PCR-nya, virusnya. Positif ternyata. Jadi walaupun udah dirawat, udah sembuh, dia pulang, ternyata ada positif lagi nih. Ini masih, pemerintah China juga sampai sekarang masih belum tahu alasannya. Gitu. Bahkan dia bilang akan memperketat kriteria pemulangan pasien. Di Jepang pun ada 1 wanita. Setelah dirawat, dinyatakan sembuh. Mungkin beberapa minggu lagi dicek PCR-nya, positif lagi. Kena lagi. Terus, tapi yang uniknya, macam kayak di Singapura kan juga banyak. Itu nggak ada kasus kayak begini. Gitu. Jadi sampai sekarang ilmuwan juga masih bingung. Ini positif ini sebenarnya virusnya ada lagi, atau mungkin sisa-sisa aja sebenarnya. Jadi sampai sekarang juga mesti cari-cari. Gitu. Karena tadi virus juga masih baru ya, jadi
untuk komplikasinya apa, kedepannya apa masih juga belum ada data. Ya kayak yang seperti dokter bilang juga ya, bahwasanya obatnya aja belum ada gitu. Betul. Berarti kita masih menunggu, maksudnya ahli-ahli untuk meneliti bagaimana cara mencegahnya, mengobatinya gitu. Betul. Nah, dan juga dok, ini seharusnya kalau menurut pandangan dokter sendiri seharusnya bagaimana sih masyarakat menanggapi tentang virus corona ini gitu? Harus menanggapinya dengan seperti apa gitu ya? Iya. Oke, jadi memang kalau dibilang pasien itu jangan panik ya. Waspada tetap, tapi jangan panik, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan tadi saya juga bilang kalau misalnya panik, orang akan bersifat menjadi irasional. Contohnya kayak apa terakhir kan? Masker habis. Benar. Ada yang nimbun, di Tangerang pun ketahuan tuh, ratusan dus, puluhan dus ditimbun sama itu orang. Indomie sampai habis di pasar Solayan. Beras juga. Nah itu kasihan orang-orang yang membutuhkan. Karena saya pribadi pun, dokter di beberapa rumah sakit, teman saya juga mengatakan, stok masker di rumah sakit udah mulai terbatas. Oke. Bayangin saja kalau tenaga kesehatan nggak punya masker. Nah, jadi saya rasa, tadi saya bilang harus berpikir lebih rasional. Oke. Harus waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Karena ingat juga, kita ini kan ada lagu ya namanya, satu nusa satu bangsa. Kita semua satu saudara. Jadi, ini sebenarnya pesan untuk saya dan teman-teman juga sebenarnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, coba pikir lagi, betul atau tidak. Kalau memang betul, kira-kira perlu atau tidak. Gitu. Karena sampai sekarang untuk hal kayak krisis kepanikan itu juga belum perlu rasanya. Bener, malah kayak saking paniknya menimbun Indomie menimbulkan penyakit baru. Iya, penyakit bola lagi, ntar dia kena emah atau apa lagi kan. Gitu. Nah dok, ini pertanyaan kita yang terakhir ini. Seperti apa sih pencegahan virus ini agar masyarakat tidak mudah tertular? Apa yang harus dilakukan dan triknya mungkin? Pencegahan dari semua institusi internasional mengatakan nomor satu bukan masker, tapi cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Mas Yuda udah tempo belum cuci tangan yang benar kayak gimana? Kalau saya pernah baca itu kurang lebih 10 detik harus kukunya, harus gini-gini. Iya nggak sih dok? Iya, jadi minimal 20 detik. 20 detik? Berarti salah saya. Minimal 20 detik, pakai alkohol minimal 60%, atau air sabun dan air mengalir. Jadi bukan di baskom atau kobokan, nggak boleh. Harus air mengalir. Itu 20 detik. Mungkin nanti caranya bisa banyak, ntar bisa lihat juga ya caranya. Cuci tangan. Yang kedua, etika batuk bersin. Jadi kalau bersin atau batuk, jangan digunakan ini, telapak tangan yang tutup, nggak boleh. Oke. Tapi pakai bagian atas tangan atas. Jadi kalau misalnya saya batuknya seperti ini. Oke. Karena tangan kita kan ini sebagai media untuk meraih semua benda, objek, manusia gitu kan. Ini mode transmisi penularan paling baik itu lewat telapak tangan. Makanya kalau batuk, usahakan kena yang upper sleeve kita bilang, WHO-nya bilang gitu ya, di atas sini batuk. Atau kalau mau pakai tisu boleh. Pakai tisu, harus menutup hidung sama mulutnya. Hacu, buang, tong sampah, cuci tangan lagi. Pakai metode tadi 20 detik minimal, pakai sabun, air mengalir, atau pakai alkohol. Tadi sudah cuci tangan, etika batuk, etika bersin. Selain itu, kalau ada yang curiga nih, misalkan ada yang bersin-bersin atau batuk-batuk, kalian bisa jaga jarak, minimal 1 meter kata WHO bilang. Jadi misalkan di MRT ada yang batuk-batuk, atau ada apa, bolehlah minggir sedikit. Oke. 1 meter, paling enggak. Selain itu, kalau kalian bisa sakit, harus tinggal di rumah. Nah ini waspada juga, kalian harus sadar diri, mawas diri, jangan egois gitu. Karena mungkin bosan di rumah, lagi sakit, dia pergi-pergi keluyuran, jangan. Apalagi lagi wabah seperti ini. Misalkan lagi batuk, lagi pilek, diam di rumah, pakai masker. Pakai masker juga yang berwarna di depan, jangan dibalik-balik. Oh, oke. Nggak boleh, itu salah. Malah maskernya nggak bekerja nantinya. Oke, itu salah satu hoax juga ya? Itu hoax juga, masker dibalik, nggak Yang boleh. matanya dibalik supaya nggak nular ke... Enggak, itu juga nanti untuk lebihnya di YouTube juga udah sempat kita bahas. Selain itu juga untuk masakan yang daging-dagingan, usahakan itu harus matang. Matang sempurna ya? Matang sempurna. Jadi yang suka makan steak kalau bisa yang well done dulu lah. Oke. Itu arahan dari WHO langsung. Kurang lebih sih seperti itu. Sama yang penting adalah sebelum menyentuh wajah nih, misalkan hidung gatel atau nggak enak mata, cuci tangan dulu. Karena si virus corona ini bisa menyebar melalui mukosa ya. Itu lewat mata, kucek-kucek mata bisa. Garuk-garuk hidung, ngupil atau korek-korek mulut itu juga bisa ketularan. Jadi sebisa mungkin hindari menyentuh wajah. Kalau penggunaan hand sanitizer itu gimana? Hand sanitizer itu diperbolehkan. Tapi tadi saya bilang lihat belakangnya alkoholnya berapa persen. Oh, Minimal 60% alkoholnya. 60% ya? Gitu. Tapi beberapa orang kalau misalkan dia terlalu sering, kadang-kadang iritasi juga. Oke. Gitu. Jadi ya kira-kira kalian sendiri yang menentukan berapa seringnya kayak gitu. Terima kasih dokter udah mau berbagi
ilmu, berbagi tips and trik juga buat kita untuk mencegah virus corona ini. Dan smart viewers, seperti yang tadi perbincangan tadi kita itu ya, kita harus lebih ini ya, lebih wise gitu ya, betul. lebih rasional, karena penggunaan masker itu seperti yang dijelaskan dokter tadi juga, itu digunakan untuk orang yang sakit. Jadi buat apa kita nimbun masker? Lebih baik kita kasih maskernya buat orang yang sakit supaya dia tidak menyebarkan virus ini. Gitu. Terima kasih dokter udah mau berbincang-bincang bersama kami di Health on Top. Dan pemirsa, inilah akhir dari wawancara saya bersama Dr. Syafiq, dan selalu saksikan Health on Top di episode berikutnya.